Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir hari ini? Juan, kemana Juan? Izin, mungkin ada acara keluarga kali ya. Oke, sebelum memulai, buku dan alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan Silvana dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai, oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang kalor. Apa itu kalor? Apa, Aura? Energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, jadi kalor itu pindah panas dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor ini bisa mempengaruhi suhu suatu benda. Kalau menerima panas, suhunya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau melepas kalor, suhunya bertambah atau berkurang? Berkurang, pinter. Kalau menerima panas, suhunya meningkat. Kalau melepas panas, suhunya menurun, pintar. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengetahui perubahan wujud zat saat menerima kalor maupun saat melepas kalor. Yang kedua, mendeskripsikan kalor yang dilepas atau diserap saat terjadi perubahan wujud, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, dan yang terakhir, menganalisis asas Black dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian kinerja, sikap yang Ibu Yunia nilai dari kalian selama belajar maupun praktikum. Yang pertama, kesesuaian data hasil percobaan terhadap hasil laporan. Kalau misalnya kamu mengukur suhunya hasilnya 27 ya tulisnya 27. Jangan melihat kelompok lain, kok dia cuma 25, ya udah ikutan 25 deh. Berarti kamu tidak sesuai dengan data. Apapun yang dihasilkan dari praktikum kamu itu adalah yang paling benar. Gak usah nyontek-nyontek kelompok lain. Yang kedua, sistematika penulisan. Harus ada tujuannya, alat bahannya, langkah-langkahnya, hipotesis, dan tabel pengamatan. Yang Bu Yunia nilai selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Pada saat kamu praktikum nanti, ini yang Bu Yunia lihat, kamu aktif kerjasama atau enggak? Kamu teliti atau enggak? Yang terakhir, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Kalau kamu pernah makan es krim, kalau kamu pegangin es krimnya lama-lama, apa yang terjadi? Mencair. Kenapa dia mencair? Kenapa, sayang? Menerima panas. Menerima panas dari mana? Dari lingkungan sekitar. Kan ini ruangannya panas ya, sedangkan es krimnya dingin. Kalau kamu pegang lama-lama, dia bakal mencair. Itu berarti ada perubahan wujud dari padat menjadi air, disebut dengan mencair. Nah, si perubahan wujud ini disebabkan oleh apa? Kalor, perpindahan panas tadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perubahan wujud yang melepaskan kalor antara lain mengkristal, mengembun, dan membeku. Nah, apa ini? Es batu. Awalnya bentuknya apa ini? Air. Kenapa bisa jadi beku kayak gini? Kenapa bisa jadi keras? Melepaskan kalor. Di mana dia melepaskan kalor? Di dalam kulkas atau di dalam freezer. Jadi, ini juga salah satu es batu yang kamu temuin sehari-hari itu juga termasuk perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dia melepaskan kalor. Pintar. Lanjut, perubahan wujud yang menerima kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim.
Nah, ini perubahannya nih. Bisa kamu lihat, tahu kalor lebur. Ada kalor yang dia terima dari lingkungan sekitar, menyebabkan dia berubah wujud. Ini disebut dengan kalor lebur atau beku. Asas Black ditemukan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan prinsip termodinamika yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh suhunya lebih rendah. Jika benda dengan suhu berbeda dicampurkan, maka yang lebih panas akan memberikan kalor kepada yang lebih dingin. Jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Misalnya, Bu Yunia ngasih 1 sendok. Berapa yang kamu terima? 1 sendok. Yang keluar sama yang diterima sama-sama jumlahnya 1 sendok. Itu yang dimaksud dengan asas Black. Besarnya yang dikeluarkan sama dengan besarnya yang diterima. Paham ya? Nanti ketika bercampur dia akan mendapatkan suhu termal atau suhu campuran. Oke, sekarang dikeluarkan alat bahan yang sudah Bu Yunia minta kalian bawa kemarin ya. Nah, ini lembar kerjanya. Sudah sangat jelas langkah-langkahnya. Dikerjakan per kelompok, tulis nama kelompok kalian ya. Nah, ini. Kelompoknya ini kelompok 3. Karena itu sudah Bu Yunia sediakan kelompok 3. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Yang belakang kelompok 4 ya, disediakannya Bu Yunia sediakan di depan. Ya, sudah. Sekarang dibaca dulu tuh langkah kerjanya, apa saja yang harus dilakukan. Ya, alat bahannya 3 gelas plastik, sudah ada? Sudah. Es batu nanti Bu Yunia yang berikan. Air keran kalian pilih salah satu teman kalian untuk mengambil air keran di luar. Setelah itu kalian timbang di situ, betul. Kurang lebih 100 gram aja cukup. Satu aja, salah satunya aja. Ya, kemudian ada air mendidih. Sudah? Nah, untuk yang pertama silahkan salah satu temannya mengambil air keran.
Kelompok 1 mengomentari kelompok 2. Apa komentarnya? Silakan Kalisya disampaikan. Oke, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 didengarkan komentarnya. Di sini kan suhunya yang air panas itu minus, karena sedangkan kalau suhunya minus itu nggak mungkin panas, tapi harus dingin. Oke, nanti berarti pada saat menggunakan termometernya diperbaiki lagi ya. Oke, sudah. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo, kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Aurel? Benda bersuhu tinggi melepas kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah menerima kalor. Oke, benda yang bersuhu tinggi melepas kalor, benda yang bersuhu rendah menerima kalor, betul. Terus, apa lagi? Kalau tadi ngelihat es batu di dalam gelas, apa yang terjadi? Ayo yang lain, kelompok yang lain. Kenapa? Kenapa? Menurut Olin apa? Mengetahui proses perubahan wujud air. Mengetahui proses perubahan wujud air. Dari apa ke apa emang? Dari es ke air. Esnya bentuknya apa tadi? Padat. Oke, kalau air bentuknya cair. Berarti memahami proses perubahan wujud dari padat menjadi air, cair. Betul. Oke, itu kesimpulannya hari ini. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Silakan. Cahaya lebih mengerti tentang kalor dan perubahannya. Oke. Intan menambah pengalaman dan ilmu baru. Terus Aufa senang dan gembira. Rizka senang karena menambah ilmu baru. Oke. Bagaimana pendapatmu tentang cara Bu Yunia mengajar hari ini? Apa yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Silahkan. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Sudah puas? Bu Yunia ngapain emang? Oh, puas dengan ajaran kali ini karena menjelaskan secara rinci. Mudah dipahami. Oke, sudah cukup. Oke. Bu Yunia dikomentarin Jemin nih, katanya udah bagus. Oke, Oli nggak tahu Bu, pokoknya udah perfect. Oh, terima kasih. Setelah ini kita melakukan evaluasi terhadap materi yang Bu Yunia ajarkan hari ini. Nah, berarti Cahaya remedial, Aurel remedial, Jemin remedial. Yang remedial nanti ketemu Bu Yunia sepulang sekolah. Terima kasih pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Oke, sebelum menyelesaikan kegiatan hari ini, silakan berdoa dulu. Silvana dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan sampai meninggalkan sampah di dalam kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.